Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muharram Dwi Rahman, anak jurusan multimedia. Di video ini saya akan sharing tutorial cara membuat rangkaian logika, multiplexer, decoder, dan juga register di software Logisim. Yang ini ya. Perlu kalian ketahui bahwa multiplexer adalah suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Decoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan atau menguraikan kode informasi dari satu format ke format lain. Sedangkan register adalah rangkaian yang berfungsi untuk menyimpan data. Ada 4 macam rangkaian register, tapi di video ini saya hanya akan membuat rangkaian siswa saja. Oke, kita mulai tutorialnya. Yo, kita masuk ke tutorial yang pertama, yaitu cara membuat rangkaian logika multiplexer. Yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian logika multiplexer adalah 1. Pin input yang ini kotak ini ya. Kedua, pin output yang bulat, dan satu lagi adalah gerbang NAND yang ini ya guys. Setelah itu kalian letakkan pin input pada layar yang putih ini yang ada titik-titiknya sebanyak 3 buah. 1. Untuk mengcopy kalian tinggal tekan tombol Ctrl C lalu Ctrl V. Letakkan kira-kira sejauh sini ya. Lakukan cara seperti tadi untuk mengcopy, Ctrl C lalu Ctrl V. Letakkan skip kira-kira jarak segini. Oke. Lalu kalian letakkan gerbang NAND pada posisi di depan input yang kedua, kira-kira jarak segini. Lalu kalian setting number of inputs-nya ke 2. Di belakang gerbang NAND ada seperti ekor-ekor ini ya, yang 2 butir bulat ini. Lalu kalian tinggal tekan, lalu tarik ke kiri untuk memunculkan wire atau garis. Tarik seperti ini. Lalu yang bawahnya juga kalian lakukan tindakan yang sama. Lalu tarik juga ke atas. Lalu di tengah-tengah ini ada seperti bulat juga, kalian tinggal sambungkan dengan input yang kedua. Lalu jadilah seperti ini. Berikutnya kalian copy lagi gerbang NAND yang ini sebanyak 3 buah dengan cara menekan Ctrl C lalu Ctrl V. Letakkan pada posisi ini kira-kira segini ya untuk gerbang yang pertama. Lalu gerbang yang kedua tekan di sini sejajar dengan gerbang yang pertama. Kamu di sini ini harus sejajar juga guys, agar mudah dibongkar. Lalu gerbang yang ketiga kalian copy lagi, letakkan di ujung, dan jadilah gerbang logika seperti ini. Berikutnya kalian harus menghubungkan ekor NAND yang ini kepada input yang pertama dengan cara mengklik bulat ini, lalu tarik hingga menuju inputnya. Jadi seperti ini. Lakukan cara tadi kepada gerbang NAND yang bawah hingga jadi seperti ini. Untuk ekor NAND yang ini kalian tinggal hubungkan dengan garis atau wire pada input yang kedua dengan cara seperti ini. Sedangkan ekor NAND yang bawah ini kalian hubungkan pada gerbang NAND yang tengah seperti ini. Untuk gerbang NAND yang terakhir kalian tinggal hubungkan ke gerbang NAND yang atas dan hubungkan juga kepada gerbang NAND yang bawah seperti ini. Tarik ke sini lalu arahkan ke atas, lalu hubungkan seperti ini. Ini juga sama, tarik lalu arahkan ke bawah sejajar, lalu tarik seperti ini.
Untuk klimaks atau penyelesaian atau finishing, kalian tinggal tambahkan pin output di ujung sini, lalu tarik wire atau garis hingga bertemu dengan gerbang NAND yang terakhir, seperti ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah rangkaian multiplexer dari 2 ke 1. Untuk menguji rangkaian logika ini, kita akan menggunakan tabel kebenaran. Sebelum itu, kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Yang atas kita kasih variabel i0 dengan cara seperti ini. Tekan yang A ini ya, lalu arahkan ke sini. Lalu tekan caps lock, lalu I besar, lalu 0. Begitu juga dengan yang bawah, kita kasih variabel I1, caps lock I1. Lalu yang tengah kita kasih variabel A. Lalu outputnya kita kasih variabel Q. Ini juga kita kasih variabel A juga. Ini juga kita kasih variabel A not ya. A aksen aja ya guys. Aksen oke. Variabel ini tidak berpengaruh dalam rangkaian logika multiplexer ini. Variabel hanya berfungsi sebagai penanda. Yang tengah ini adalah terminal pengendali, di mana jika kita kasih nilai 0, maka input I1 akan meneruskan datanya ke gerbang NAND menuju output, sedangkan I0 diblokir. Contohnya seperti ini. I1 langsung menuju Q ya, sedangkan di sini I0 tidak berpengaruh dalam rangkaian logikanya. Jika A kita kasih nilai 1, maka input I0 akan meneruskan datanya ke output Q, sedangkan I1 diblokir. Contohnya seperti ini. I0 kita buat jadi 1 ya, langsung menuju outputnya, sedangkan I1 tidak berpengaruh sama sekali di sini karena sudah diblokir dengan A. Oke, sekian untuk multiplexer. Kita lanjut ke decoder. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua, yaitu cara membuat rangkaian logika decoder. Yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian decoder adalah pin input, pin output, gerbang N yang ini, dan juga gerbang NOT yang ini. Yang pertama adalah kita letakkan gerbang N sebanyak 4 buah, kira-kira seperti ini. 1. Lalu di sini kita setting number of inputnya ke 2. Agar tidak susah-susah, kita tinggal tekan Ctrl C lalu Ctrl V untuk mengcopy seperti ini. Lakukan cara seperti tadi, sini dan juga di sini. Oke. Setelah itu, kalian letakkan pin input di atas sini sebanyak 4 buah. Sini ya. Lalu kalian setting facingnya ke arah south, yaitu selatan, agar mengarah ke bawah. Kalian tinggal copy saja dengan cara menekan Ctrl C lalu Ctrl V. Kira-kira kita pisahkan dengan jarak seperti ini, sebanyak 4 buah ya. Tekan sebanyak 4 buah seperti ini.
Kalian tekan bulat yang di bawah input ini, lalu tarik ke bawah sampai sini ya. Lakukan cara ini kepada 4 input yang telah diletakkan di atas tadi, seperti ini. Berikutnya, untuk gerbang AND yang pertama, kita hubungkan dengan input yang atas tadi, seperti ini. Yang kedua, seperti ini. Yang ketiga, seperti ini. Sedangkan yang 4 seperti ini. Selanjutnya, kita akan menyambungkan 2 gerbang not dengan rangkaian ini dengan cara seperti ini. Kita tekan wire atau garis yang ini, lalu tarik ke kiri sampai sini. Letakkan gerbang notnya di sini. Sedangkan gerbang not yang kedua seperti ini. Kita tarik dari wire atau garis yang ini hingga ke sini. Letakkan gerbang notnya di ujung sini. Selanjutnya, 2 gerbang not ini kita letakkan juga inputnya seperti ini. Ini letakkan di sini, lalu copy. Yang satunya lagi letakkan di bawah sini, lalu hubungkan dengan cara seperti ini. Oke. Berikutnya, kita hubungkan wire atau garis input not ke input yang ini dengan cara seperti ini. Tekan lalu tarik ke sini. Ini juga sama, tekan lalu tarik seperti ini. Untuk finishing, kita tinggal tambahkan pin output di ujung sini, di ujung setiap gerbang dengan cara seperti ini. Copy saja. Terakhir, lalu hubungkan. Oke, maaf teman-teman, di sini saya ada kesalahan, yaitu pada wire yang ini ya, harusnya dihubungkan seperti ini. Ini seharusnya dihubungkan dengan input yang ini. Oke, seperti ini ya. Baru ini benar. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah rangkaian decoder biner dari 2 ke 4. Untuk menguji rangkaian logika ini, kita akan menggunakan tabel kebenaran. Sebelum itu, kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Oke, di sini ini adalah 2 ini adalah input binar. Kita kasih nama input binar. Dan ini adalah gerbang not, ini adalah sebagai inverternya. Inverter. Dan ini adalah pin tambahan. Ini adalah pin tambahan. Input tambahan. Input binar yang ini adalah kita namakan A. Ini adalah B. Sedangkan ini adalah Q0.
ini kita namakan Q1, ini kita namakan Q2, dan ini adalah Q3. Ini juga A, ini B, ini adalah A0 sebenarnya, tapi kita buat seperti ini saja. A, B, lalu seperti ini ya, shift seperti ini saja. Oke, seperti ini ya guys. Kedua input binernya yang diberi label A dan B dikonversi menjadi salah satu di antara 4 outputnya. Input biner A dan B menentukan jalur input mana di antara Q0 hingga Q3 yang diset dalam keadaan logika 1, sementara jalur output lainnya ditahan pada kondisi logika 0. Dengan demikian, hanya satu jalur output yang aktif, high atau bernilai logika 1 dalam satu waktu. Maka, output mana yang berkondisi logika 1 menunjukkan kode biner apa yang dibawa oleh inputnya. Dengan kata lain, output mendekode input binernya. Beberapa decoder biner memiliki tambahan pin input berlabel enable yang mengontrol output dari perangkat tersebut. Input tambahan ini memungkinkan output dari decoder dimatikan atau dinyalakan sesuai keperluan. Decoder tipe ini biasa digunakan sebagai decoder alamat memori, memory address decoder dalam aplikasi memori mikroprosesor. Jika dia berwarna merah, maka dia dalam kondisi mati. Jika berwarna hijau, maka dia dalam kondisi hidup. Untuk mengecek tabel kebenarannya, kita akan coba B A0 B0, maka ini kita harus hidupkannya. Maka terjadilah Q0 sama dengan 1. Bila B adalah 1, maka kita harus menghidupkan yang ini. Maka Q1 adalah 1. Jika A adalah 1, B adalah 0, maka kita harus menghidupkan yang ini. Maka nilai Q2 adalah 1. Jika kita menghidupkan input biner keduanya pada posisi 1, maka kita harus menghidupkan pin input tambahan yang ini. Maka terjadilah Q3 sama dengan 1. Seperti itu ya, kurang lebih. Oke, sekian untuk decoder. Kita lanjut ke register. Kita masuk ke tutorial yang ketiga, yaitu cara membuat rangkaian register. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya hanya akan membuat rangkaian register SISO saja. Yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian register SISO adalah yang pertama, kita buka wiring ini ya, lalu sini clock. Yang kedua, pin input yang di atas ini. Yang ketiga adalah D flip flop, ini ya di memori nyarinya. Yang keempat adalah LED output. Yang pertama adalah kita letakkan D flip flop sebanyak 3 buah, kira-kira seperti ini. 1. Untuk mengcopy, kita tinggal tekan Ctrl C lalu Ctrl V seperti ini, sebanyak 3 buah. Jarak kira-kira seperti ini ya, sebanyak 3 buah. Setelah itu kita letakkan pin input dan clock di sini, lalu hubungkan dengan cara seperti ini. Clock kita letakkan di sini, sedangkan pin input kita letakkan di sini. Ini kita hubungkan dengan cara menekan lalu tarik seperti ini. Ini juga sama, tekan lalu tarik, lalu dibelokkan, lalu hubungkan seperti ini. Oke. Berikutnya kita hubungkan D flip flopnya seperti ini. Yang atas kita temukan dengan yang bawah seperti ini.
Lalu, wire atau garis clock kita hubungkan dengan D flip-flop yang ujung dengan cara seperti ini. Tekan lalu tarik ke atas, lalu belokkan seperti ini. Tekan lagi lalu belokkan seperti ini. D flip-flop yang ini kita hubungkan ke wire atau garis clock tadi seperti ini. Tekan lalu tarik lalu belokkan seperti ini. Untuk finishing, kita tinggal tambahkan LED output seperti ini. Letakkan di ujung sini ya. Ctrl C lalu Ctrl V untuk mengcopy. Yang ini diletakkan di sini. Yang ini diletakkan di sini. Lalu kita hubungkan dengan cara menekan lalu tarik ke kiri. Ini juga tekan lalu tarik ke bawah. Ini juga sama, tekan lalu tarik ke bawah. Seperti yang kalian lihat, ini adalah rangkaian register SISO, serial input, serial output. Untuk menguji rangkaian logika ini, kita akan menggunakan tabel kebenaran. Sebelum itu, kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu. Inputnya kita kasih variabel I1. Outputnya kita kasih variabel Q. Sedangkan clocknya kita kasih variabel CLK saja. Jika inputnya adalah 1, selanjutnya clock diaktifkan, maka nilai 1 akan tersimpan ke key 1. Jika kita matikan lalu hidupkan lagi clocknya, maka nilai 1 akan tersimpan juga ke Q2. Berikutnya, jika kita matikan lalu hidupkan kembali clocknya, maka nilai 1 akan tersimpan juga ke Q3. Oke, sekian dari saya. Saya harap kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.